Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalan Biansa Rizky Ramadan, mahasiswa dari Universitas Medika Suherman. Saya di sini akan memberikan penyuluhan kepada Bapak Ibu tentang dampak dan bahaya kebisingan. Nanti lamanya waktu penyuluhan kurang lebih sekitar 10 menit. Apakah Bapak Ibu bersedia? Bersedia. Alasan saya mengangkat tema tersebut karena lingkungan tempat tinggal di sini berada di pinggir jalan yang dimana setiap saat dilalui kendaraan. Sebelumnya, apakah Bapak Ibu sudah mengetahui definisi kebisingan itu apa? Kebisingan itu adalah suara yang keras yang tidak enak didengar. Baik, jawabannya sudah benar, tetapi ada yang lebih tepat. Jadi, kebisingan menurut keputusan Menteri Lingkungan Hidup adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan keamanan lingkungan. 1. Sarana dan prasarana yang harus ada di rumah. Yang pertama, fasilitas kesehatan. Sebaiknya perlu ada fasilitas kesehatan di rumah, contohnya kotak P3K. Penyediaan kotak P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Saat terjadi kecelakaan harusnya lebih diperhatikan oleh para penghuni rumah, karena sebagai pertolongan pertama sebelum ditangani lebih lanjut. Yang kedua, apa saja jenis-jenis kebisingan? Menurut Bu Hori tahun 2007, kebisingan dibagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama, kebisingan yang kontinu dengan spektrum frekuensi yang luas, contohnya mesin-mesin, dapur pijat, kipas angin, dan lain-lain. Yang kedua, kebisingan kontinu dengan spektrum sempit, misalnya gergaji sirkuler, katup gas, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, kebisingan terputus-putus, adalah kebisingan di mana suara mengeras dan kemudian melemah secara perlahan-lahan. Yang keempat, bising yang berasal dari ledakan tunggal memiliki perubahan tekanan bunyi melebihi 40 desibel dalam waktu yang sangat cepat dan biasanya mengejutkan pendengarnya. Contohnya suara tembakan, ledakan mercon, meriam, dan lain-lain. Jenis bising lainnya seperti ledakan berulang-ulang, contohnya mesin tempa, dan bising dapat terdengar datar atau berfluktuasi. Berdasarkan pengaruhnya terhadap manusia, bising dibagi atas. Yang pertama, bising yang mengganggu atau irritating noise. Intensitasnya tidak terlalu keras, misalnya mendengkur. Yang kedua, bising menutupi atau masking noise merupakan bunyi yang menutupi pendengaran yang jelas secara tidak langsung. Bunyi ini akan mempengaruhi kesehatan dan keselamatan karena teriakan isyarat atau tanda bahaya tenggelam dari bising sumber lain. Yang ketiga, bising yang merusak atau damaging injurious noise adalah bunyi yang melampaui nilai ambang batas atau NAB. Bunyi jenis ini akan merusak atau menurunkan pendengaran. Pengaruh kebisingan terhadap kesehatan. Pengaruh kebisingan intensitas tinggi atau di atas NAB. Yang pertama, pengaruh kebisingan intensitas tinggi terjadinya kerusakan pada indera pendengaran yang dapat menurunkan pendengaran baik yang bersifat sementara maupun permanen atau ketulian. Yang kedua, pengaruh kebisingan akan sangat terasa apabila jenis kebisingannya terputus-putus dan sumbernya tidak diketahui. Yang ketiga, secara fisiologis, kebisingan dan dengan intensitas tinggi dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti meningkatkan tekanan darah, ya, kurang lebih sekitar 10 mm Hg, peningkatan nadi, konstriksi pembuluh darah perifer terutama bagian tangan dan kaki, serta dapat menyebabkan pucat, gangguan sensoris jantung, resiko serangan jantung meningkat, dan gangguan pencernaan. Yang keempat, pusing atau sakit kepala akibat rangsangan pada reseptor vestibular pada telinga bagian dalam yang akan menimbulkan efek pusing atau vertigo. Yang kelima, perasaan mual, susah tidur, dan sesak napas disebabkan oleh rangsangan bising terhadap sistem saraf, seimbang organ, kelainan endokrin, tekanan darah,
sistem pencernaan dan keseimbangan alias warid. Pengaruh kebisingan intensitas rendah atau di bawah NAB. Ya, secara fisiologis intensitas kebisingan yang masih di bawah NAB tidak menyebabkan kerusakan pendengaran, namun dapat menjadi salah satu penyebab stres dan gangguan kesehatan lainnya. Stres yang disebabkan karena pemaparan kebisingan dapat menyebabkan antara lain: yang pertama, stres menuju keadaan cepat marah, sakit kepala dan gangguan tidur, perasaan mual, susah tidur dan sesak napas. Yang kedua, gangguan reaksi psikomotorik, dan yang ketiga, kehilangan konsentrasi. Lalu cara mengurangi kebisingan. Lalu ada beberapa cara agar dapat mengurangi kebisingan di rumah. Di antaranya, yang pertama, gunakan rak buku. Tentunya rak buku tersebut perlu diisi buku agar suara bising bisa teredam. Hal ini karena benda besar ternyata bisa menahan getaran, termasuk getaran suara. Pastikan Bapak Ibu menata rak buku sesuai dengan dinding, atap, dan lantai agar suara bising bisa teredam. Artinya harus secara menyeluruh agar tidak ada suara yang masuk ke dalam. Yang kedua, menutup celah pada pintu dan jendela. Jika Bapak Ibu bisa mendengar suara bising meskipun jendela dan pintu sudah tertutup, berarti ada celah udara yang cukup besar. Hal ini bisa diatasi dengan menambahkan door seal untuk menutup celah tersebut agar tidak ada lagi suara bising yang mengganggu. Bapak Ibu bisa memilih door seal yang berkualitas bagus agar benar-benar bisa meredam kebisingan. Selain itu, door seal juga berfungsi mencegah serangga dan debu masuk ke celah pintu dan jendela. Yang ketiga, memasang gorden tebal. Bapak Ibu juga bisa memasang gorden yang tebal dan menggunakan beberapa lapis untuk jendela atau pintu. Gorden tebal bisa menyaring suara bising yang berasal dari luar sehingga tidak terlalu terdengar. Yang keempat, menggunakan karpet tebal. Selain itu, karpet tebal juga bisa mengurangi kebisingan karena bisa memperkecil suara dipantulkan kembali. Saat memasang karpet, sebaiknya Bapak Ibu tambahkan penggunaan drum pad, yaitu anti slip pada karpet. Yang kelima, memasang panel akustik. Panel akustik yang biasa dipasang di studio bisa juga dipasang di rumah. Bisa dipasang di kamar saja atau di seluruh bagian rumah. Panel akustik ada beberapa macam warna dan polanya. Panel akustik bisa lebih besar meredam suara bising serta mencegah suara dipantulkan kembali. Jadi kesimpulannya, kebisingan adalah suara yang tidak diinginkan, sehingga jika terlalu keras dapat menyebabkan ketulian. Oleh karena itu, kita harus berupaya untuk mengurangi kebisingan tersebut agar telinga kita tetap sehat dan terjaga. Baik, Bapak Ibu, apakah memiliki pertanyaan? Tidak. Baik, jika tidak, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.